Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yid li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid Rodatul Falah rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah melalui kesempatan khutbah Jum'ah yang waktunya amat singkat ini, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwallah ayyuta'a fala yuksha wa yuskara fala yukfar wa yudkara fala yunsa. Orang yang bertakwa kepada Allah, ciri yang pertama ayyuta'a, selalu taat kepada Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah adalah wa yuskara fala yukfar, selalu bersyukur atas semua apa yang dianugerahkan oleh Allah. Dan yang ketiga, para jamaah rahimakumullah, orang yang bertakwa kepada Allah adalah wa yudhkaru fala yunsa, selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, di ayat yang kita baca di muqaddimah ini, surat ketiga, surat Ali Imran ayat 102. Dan di surat Ali Imran ayat 102 ini, pertama Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah menyediakan kenikmatan dan kebahagiaan kehidupan di dunia. Yang kedua, Allah juga mengabarkan kepada kita bahwa kenikmatan kebahagiaan kehidupan di dunia itu bukanlah akhir dari kebahagiaan yang disediakan oleh Allah, karena ada kebahagiaan yang jauh lebih besar, yaitu kebahagiaan kehidupan di akhirat. Yang ketiga, surat Ali Imran ayat 102 ini Allah juga mengingatkan kepada kita, karenanya jangan terjebak, jangan terbelenggu oleh berbagai kesenangan dan kenikmatan kehidupan di dunia, sebab kelezatan kenikmatan kehidupan di dunia itu pada saatnya akan berakhir, dibatasi oleh adanya ajal atau kematian. Dan yang keempat yang Allah ingatkan, jangan sampai kita rugi, jangan sampai kita gagal, jangan sampai kemudian kita ini tidak sukses dalam hidup. Artinya kita tidak selamat di dalam meniti dan menjalani kehidupan ini.
hanya bisa merasakan kenikmatan kehidupan di dunia, dan kemudian ketika di akhirat mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika ingin selamat, ingin merasakan kenikmatan dan kebahagiaan kehidupan di dunia dan kesempurnaan kebahagiaan kehidupan di akhirat, tidak ada pilihan lain kecuali hidup dengan bimbingan petunjuk yang diberikan oleh Allah, mengikuti manhaj, risalah, jalan hidup yang mengantarkan menuju keselamatan, yaitu ad-dinul Islam. Sehingga di surat ketiga surat Ali Imran ayat 102 ini ditutup dengan pernyataan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan yang menarik para jamaah rahimakumullah, ketika bicara tentang kebahagiaan kehidupan, Allah awali kebahagiaan itu pintunya adalah dengan keyakinan kepada Allah. Kebahagiaan itu akan dirasakan bagi orang yang yakin, yang beriman kepada Allah. Sebagaimana yang Allah kabarkan kepada kita di Quran surat ke-41, surat Fussilat ayatnya ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah alladzi kuntum tu'adun. Di ayat ini Allah tunjukkan kepada kita orang yang yakin kepada Allah, yang lisannya mantap menyatakan rabbunallah, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah. Bentuknya diangkat oleh Allah dalam hidup rasa takutnya. Orang kalau diangkat oleh Allah rasa takutnya, maka dia tumbuh dan tampil menjadi pribadi yang merdeka. Apa pribadi yang merdeka? Dia tidak terikat, dia tidak dibelenggu, dia tidak diperbudak oleh apapun dan siapapun, dia tidak diperbudak oleh dunia, dia tidak diperbudak oleh harta benda dan kekayaan, jabatan, kedudukan dan kesenangan, kenikmatan kehidupan di dunia. Sebab diangkat oleh Allah rasa takutnya, sehingga dia hanya menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 102, Allah menunjukkan kebahagiaan itu bagi orang yang beriman. Dan di surat ke-41 surat Fussilat ayat yang ke-7, sebab orang yang beriman itu diangkat oleh Allah rasa sedihnya. Ketika hidup itu diangkat oleh Allah rasa sedihnya, maka yang ada dalam kehidupannya adalah kenikmatan, kegembiraan dan kebahagiaan kehidupan. Maka para jamaah rahimakumullah, surat Fussilat surat ke-41 ayat yang ke-30 ini, di antara sekian banyak hikmah yang diperoleh bagi orang yang hidup dengan keyakinan kepada Allah. Pertama, orang yang yakin, orang yang beriman kepada Allah, maka dalam hidupnya dia akan merasakan al-itmi'nan. Apa al-itmi'nan? Hidup dengan penuh ketenangan. Yang kedua, apa yang dirasakan? Yang dirasakan adalah busyra bil jannah, bergembira dengan surga. Hilang capeknya, hilang letihnya, hilang malasnya. Dia terus semangat dalam beribadah, dia terus semangat dalam berbuat kebaikan, dia terus menggelurakan fastabiqul khairat. Dia akan menentukan langkah di mana dia akan keberpihakan ditentukan, sebab dia punya busyra bil jannah, bergembira dengan surga. Tidak ada cek kosong, tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan ini yang sia-sia, dan semua yang kita lakukan ini diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kembali kepada Allah, disitulah kemudian menjadi muara kegembiraan dan kebahagiaan. Busyra bil jannah, bergembira dengan surga. Sehingga dalam surat Al-Hasr Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah.
Maka di ayat ini Allah tunjukkan kepada kita, mukmin, orang yang beriman didorong oleh Allah untuk meningkatkan kualitas kehambaannya, dari mukmin menjadi muttaqin, dari orang yang yakin yang beriman kepada Allah menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah? Kenapa orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang dimuliakan oleh Allah? Sebab orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang memilih jalan kemuliaan dalam hidup dan kehidupannya. Para jamaah rahimakumullah, panjenengan bisa pirsani di Al-Quran surat ke-91, surat Asy-Syam, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, ketika Allah ingatkan kepada kita, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia itu jiwa yang disempurnakan, karena itu Allah bimbing, Allah tunjukkan, fa'alhamaha fujuraha. Ini jalan fujur. Apa jalan fujur? Jalan kehinaan. Wa taqwaha, dan jalan takwa. Apa jalan takwa? Jalan kemuliaan. Jalan takwa adalah jalannya orang yang taat kepada Allah. Kenapa orang yang bertakwa dimuliakan oleh Allah? Sebab dalam hidupnya dia taat kepada Allah. Jalan takwa adalah jalan kemuliaan. Kenapa orang yang bertakwa dimuliakan oleh Allah? Sebab orang yang bertakwa hidupnya selalu bersyukur kepada Allah. Jalan takwa adalah jalan kemuliaan. Kenapa orang yang bertakwa dimuliakan oleh Allah? Sebab dalam hidupnya dia tidak pernah lalai kepada Allah. Dia selalu ingat, dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah para jamaah sekalian, orang yang bertakwa itu orang yang hidupnya dibahagiakan oleh Allah. Ada 3 pintu ini yang mengantarkan orang yang bertakwa betul-betul merasakan kenikmatan dan kebahagiaan kehidupan. Orang yang bertakwa itu bahagia sebab dengan taat kepada Allah maka dibuka pintu kebahagiaan oleh Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa dibahagiakan oleh Allah sebab dalam hidupnya dia bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur maka Allah buka pintu kebahagiaan. Yang ketiga, orang yang bertakwa hidupnya dibahagiakan oleh Allah sebab orang yang bertakwa selalu ingat kepada Allah, dan dengan ingat kepada Allah jiwanya menjadi tenang, hatinya menjadi tentram, dibuka oleh Allah pintu kebahagiaan, pantas dan tidak berlebihan. Kemudian Allah tunjukkan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang meneguhkan keyakinan kemudian hidup dengan penuh ketaatan, hidup dengan penuh rasa syukur dan selalu ingat kepada Allah. Dialah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Sebaliknya kemudian wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya, yang hilang keyakinannya kepada Allah, yang hilang ketaatannya kepada Allah menjadi kedurhakaan, yang hilang rasa syukurnya kepada Allah menjadi hidup penuh dengan kekufuran, yang hilang rasa tenang dan tentramnya karena dia lupa dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Maka orang yang beriman didorong dan diperintahkan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas kehambaannya dari mukmin menjadi muttaqin. Dari orang-orang yang yakin kepada Allah menjadi orang yang menempuh jalan kemuliaan, hidup dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bertakwa, apa ciri yang diingatkan? Orang yang bertakwa adalah orang yang membangun dan menapaki kebahagiaan di masa depan. Wal tangdur nafsum ma qaddamat sriqa. Apa yang sudah kita tempuh, apa sudah kita persiapkan lakukan untuk menyongsong kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu di kehidupan yang akan datang. Disinilah para jamaah rahimakumullah, sehingga tidak berlebihan. Kalau panjenengan pirsani di Al-Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-18, Allah tunjukkan kepada kita bukan tidak penting dunia, bukan tidak ada artinya dunia, tapi segala kenikmatan dunia ini dibandingkan dengan jalan kemuliaan yang ditempuh bagi orang yang menempuh jalan takwa, maka ketaatan kepada Allah tidak sebanding dengan
Betapa berapapun kekayaan yang dimiliki oleh manusia dengan kenikmatan kehidupan di dunia, sampai kemudian Allah memberikan gambaran lilladzina stajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadau bi ulaika lahum syu'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Adapun orang yang hidup dengan ketaatan kepada Allah itu yang husna. Sedangkan orang yang hidup tidak mau taat kepada Allah, sekalipun dia kaya, bukan hanya kaya, kaya raya, bukan hanya kaya raya, seluruh isi dunia dia miliki, dan kalau tidak cukup Allah ingatkan, aku tambah lagi dengan satu dunia, dua dunia dia miliki, tapi dia tidak taat kepada Allah, maka dia bukan orang yang sukses. Dia bukan orang yang berhasil. Semua harta kekayaannya tidak mampu menebus dirinya ketika kembali kepada Allah, bahkan tidak mampu menyelamatkan dirinya dari azab di neraka. Allah tunjukkan di Al-Quran surat ke-13 surat Ar-Ra'd ayat yang ke-18 itu, ulaika lahum syu'ul hisab. Mereka itu adalah orang yang merugi, wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Sehingga para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala umur kita ini menjadi umur yang diberkahi oleh Allah. Kenikmatan dan kebahagiaan kehidupan di dunia tidak menyilaukan kita, karena begitu gemerlap dunia ini sangat menggoda. Sampai kemudian panjenengan renungkan Quran surat ke-99, Quran surat ke-100, Quran surat ke-101, Quran surat ke-102, nasihat berangkai yang ditunjukkan oleh Allah. Surat ke-99 itu surat Az-Zalzalah. Surat ke-100 itu surat Al-Adiyat. Surat ke-101 itu surat Al-Qari'ah. Dan surat ke-102 itu surat At-Takasur. Akhirat Allah jelaskan apa yang harus kita hadapi, perjalanan panjang yang pasti akan kita temui dan kita hadapi. Maka perlu bekal, perlu persiapan, perlu perjalanan panjang itu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Wal tangdur nafsum ma qaddamat seligot. Tapi begitu sampai di dunia, Allah tunjukkan dan paparkan bagaimana tingkah pola manusia. Begitu lezatnya kenikmatan dunia. Maka surat ke-100, surat Al-Adiyat, Allah tunjukkan tentang kenikmatan dunia, dan begitu banyak manusia terpedaya ketika hidup di dunia. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Allah ingatkan manusia itu ingkar, dan ingkarnya itu keterlaluan karena dia sadari kenapa itu dilakukan. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Karena yang dianggap penting dan berharga, yang bernilai itu hanya dunia, maka dia lupa kepada Allah, lupa kepada ketaatan, dan lupa kepada akhirat. Maka di ayat-ayat berikutnya kemudian Allah bimbing dan Allah ajarkan bagaimana supaya kita keluar dari keingkaran, kedurhakaan, kembali kepada ketaatan. Yang diingatkan oleh Allah, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa khussila ma fis sudur. Yang diingatkan adalah ketika alam barzah itu dibongkar, direnungkan, dikaji, ditelaah, perhatikan, ada kehidupan yang akan kita alami ketika kita tinggalkan alam dunia menuju ke alam akhirat. Maka Allah tempatkan di alam barzah, dan di alam barzah itu kata Rasulullah menjadi tempat yang senyaman-nyamannya tempat bagi orang yang hidup dengan penuh ketaatan, karena dia ditempatkan oleh Allah di tempat yang nyaman, yaitu salah satu taman di antara taman di sorga. Sebaliknya bagi orang yang ingkar, yang durhaka kepada Allah, maka alam barzah menjadi tempat yang sangat menyesakkan dan menderita, menjadi siksa baginya. Kenapa? Kata Rasulullah, di tempat itu menjadi tempat yang sangat menyulitkan, sebab ditempatkan di salah satu parit di antara parit di neraka. Ini yang mengantarkan dan menyadarkan manusia untuk kembali ke dalam ketaatan, untuk keluar dari keingkaran dan kedurhakaan kepada Allah. Yang kedua adalah wa khussila ma fis sudur. Kalau dia mampu membongkar kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah, yaitu yang namanya sudur, yang namanya hati.
supaya kita menjaga dan merawat hati ini menjadi hati yang sehat, berlapis-lapis dan berkambium-kambium, semakin dalam semakin kuat, semakin dalam getarannya semakin hebat, menjadi karakter dan pribadi dirinya untuk hidup mencari keridaan Allah dan hidup dengan penuh ketaatan. Ada yang namanya sudur, kalau dibongkar ketemu dengan kolbun. Kalau kolbun itu dibongkar lebih dalam lagi, ada yang namanya fuad. Dan kalau fuad itu dibongkar lebih dalam lagi, ada yang namanya lub, inti daripada hati. Dan hati yang sehat itulah yang berharga untuk bisa menapaki hidup dengan penuh ketaatan. Sebagaimana Allah tunjukkan di Al-Quran, surat ke-13, ayatnya ayat yang ke-19. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Lub bentuk jamaknya adalah ulul albab. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu yang sempurna, hati diisi dengan kesadaran untuk bisa hidup dengan penuh kebahagiaan karena hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur kita barokah, harta kita barokah, kesempatan umur yang diberikan oleh Allah menjadi ladang amal untuk kita bisa berfastabiqul khairat, terus melangkah mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua, menyelamatkan diri dan keluarga kita, utamanya kepada anak-anak kita yang diamanahkan oleh Allah. Mudah-mudahan dibimbing oleh Allah menjadi putra-putri yang soleh, yang solihah, menjadi anak-anak yang santun dan berjiwa rahmah, yang mampu berbuat adil dan teguh pendirian, istiqomah di jalan kebenaran yang ditetapkan oleh Allah untuk bisa meraih dan menapaki kebahagiaan hidup, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsadana wa ta'lima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadinil awwal wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Warda Allahumma an ashabihi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an ashabi nabiyika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ya Qawiyyu ya Aziz, dengan rahman dan rahimmu ya Allah, kami berkumpul di majlis yang mubarakah ini. Limpahkan taufik dan hidayahmu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah jika dengan segala ketergesaan kami ada terselip makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kami. Ampuni kami ya Allah jika dengan tanpa kesabaran kami sering menyakitkan dan melukai hati orang lain, kepada pasangan yang kami cintai, anak-anak yang kami sayangi yang Kau amanahkan kepada kami, atau bahkan jika mungkin ya Allah sebagai anak ada perbuatan yang Kau catat sebagai perbuatan anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kami takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari umur yang tidak barokah, dari harta yang tidak barokah, dari keluarga yang tidak sakinah, dari anak-anak yang tidak soleh dan solihah.
Kami pun takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari doa demi doa yang kami panjatkan yang ternyata tidak lagi Engkau dengarkan. Bahagiakan hidup kami di dunia ya Allah, bahagiakan hidup kami di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Rabbana atina wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.